mengisi rapot P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kita klik tombol menu rapot P5 ini. Ini adalah halaman di mana aspek-aspek yang akan dinilai itu akan kita pilih, termasuk kita harus mengisikan proyeknya apa selama 1 tahun. Jadi langkah pertama adalah mengisikan di sini ini untuk proyeknya apa selama 1 tahun, 1, 2, 3 ini. Kemudian dari masing-masing proyek ini dimensi apa yang akan dinilai, kemudian dicentang di sini. Di sini ada proyek 1, proyek 2, proyek 3. Jadi kalau proyek 1 di sini seperti Tari Reog Ponorogo ini menjadi proyek 1 yang dinilai dimensi, misalnya dimensi beriman bertakwa, kita klik beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global dan lain-lain, silahkan diklik untuk proyek 2 dan untuk proyek 3 di sini ini dipilih dulu sesuai dengan keinginan Ibu Bapak. Setelah ini diklik, maka barangkali sudah ada centang-centang yang ada di bawah sebelumnya di masing-masing aspek. Satu contoh, kalau misalnya di proyek 1 ini di atas sudah dicentang, kemudian ini kita hilangkan centangnya, maka di sini muncul warna merah lurus dengan dimensi yang ada di sini. Berarti ini ada isinya yang sudah dicentang untuk masing-masing aspek. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti centang-centang yang ada di sini tidak ada manfaatnya, harus dihilangkan. Maka yang terjadi adalah di raport nanti tampilannya seperti ini. Tidak ada dimensi, tetapi ada bagian-bagian yang kosong. Nah, oleh karena itu, maka aspek-aspek yang dicentang ini harus dihilangkan. Nah, sehingga tampilan rapotnya akan menjadi seperti ini. Ini khusus dimensi yang dicentang. Kemudian setelah ini dipilih sampai ke bawah sesuai dengan dimensi dan yang akan dinilai aspeknya apa saja. Di bagian bawah ini nanti ada catatan peserta. Disediakan ada 3 jenis catatan yang akan didapat dari aplikasi ini. Catatan yang pertama otomatis 1. Yang otomatis 1 ini langsung rumus input nilai. Kemudian otomatis 2 ini nanti Ibu Bapak menyediakan 4 opsi catatan masing-masing proyek. Kemudian yang terakhir mungkin masing-masing siswa itu ada tambahan catatan lagi dengan catatan manual. Jika keseluruhan ini nanti akan dipakai, maka semuanya harus dicentang dalam kondisi seperti ini. Jika ini centangnya dihilangkan, maka catatan otomatis nanti akan tidak berfungsi. Kemudian di bawah di bagian keterangan ini ada 1 mulai berkembang, 2 sudah berkembang, dan seterusnya. Ini maknanya adalah bahwa aplikasi ini menerjemahkan mulai berkembang itu dengan angka 1, kemudian sudah berkembang dengan angka 2, berkembang sesuai harapan angka 3, dan sangat berkembang dengan angka 4. Ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam input nilai. Setelah ini selesai, ya pengisiannya di sini sudah selesai, baru masuk ke input nilai. Nah, pada saat input nilai ini, Ibu Bapak klik proyek mana yang akan dikerjakan, misalnya proyek 1. Pastikan bahwa angka-angka yang ada di sini ini benar-benar sudah kosong. Jadi ini kalau ada seperti ini dihapus dulu, Nah, setelah dibersihkan, Ibu Bapak tinggal mengisikan di kolom-kolom putih ini. Bahwa kolom yang putih ini nanti adalah menunjukkan aspek yang Ibu Bapak centang di checklist tadi. Sementara bagian yang lain adalah tidak di checklist, sehingga fokusnya nanti adalah pada kolom putih ini. Dan pada kolom yang tidak aktif ini secara otomatis ini tidak bisa diisi. Cara pengisiannya dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Ini ada penjelasan di sini. Misalnya kita akan mengisi nomor 13 itu tentang apa? Kita tulis saja nomor 13 di sini. Intinya adalah menganalisis pengaruh keanggotaan dan seterusnya. Dituliskan di sini angka 2, angka 3, angka 4, angka 1. Nah, kalau tidak 1, 2, 3, dan 4, maka di sini akan ditolak, harus di-cancel. Termasuk juga ketika mengisikan di kolom yang tidak aktif. Contoh misalnya di sini.
Saya ketik 1. Nah, di sini akan ditolak juga. Jadi Ibu Bapak nanti tinggal mengisi kolom-kolom putih ini. Contoh langsung di sini. 4 maknanya adalah SB, sangat berkembang ya. Kemudian 3 maknanya adalah berkembang sesuai harapan dan seterusnya. Nah, setelah skor-skor ini diisi Ibu Bapak, aplikasi akan mengambil rata-rata. Kemudian rata-rata itu akan mendapatkan rumus untuk catatan proses. Rumus otomatisnya di sini. Ibu Bapak bisa langsung ngecek di rapot bagaimana nanti hasil rumusnya. Kemudian otomatis yang kedua dasarnya adalah opsi yang ada di atas ini. Jadi nanti ketika rata-rata nilai atau skor ini nanti 1, maka catatannya ini. Kalau misalnya rata-rata skor keseluruhannya 2, maka catatannya ini. Secara otomatis nanti Ibu Bapak ketika nanti otomatis 1, otomatis 2 dan mungkin catatan manual ini diisi, maka tidak ada satupun siswa yang catatannya sama, sehingga dasarnya pengisian ini adalah dari skor yang diperoleh siswa. Untuk catatan manual ini boleh ditambahkan Ibu Bapak, boleh juga terserah apakah anak-anak tertentu yang diisikan yang memang sangat menonjol, dipersilahkan sesuai dengan keinginan Ibu Bapak. Setelah misalnya project 1 selesai, tinggal menuju ke project 2. Nah, project 2 pun cara atau langkah-langkahnya sama persis dengan apa yang dilakukan pada saat pengisian project 1, kemudian project 3 dan seterusnya. Jika ingin menampilkan keseluruhan seluruh project, klik semua. Ibu Bapak, setelah pengisian ini selesai, untuk misalnya satu project kita sudah selesai ini ya, langsung klik di rapot P5. Inilah wujud rapot P5. Bagian ini Ibu Bapak perlu mengisikan deskripsi project yang dilakukan atau dilaksanakan. Deskripsinya langsung diketik di sini. Karena ini sifatnya permanen, tidak akan ada perubahan untuk masing-masing siswa, maka langsung diketikkan di sini selama 1 tahun. Kemudian untuk hasil rapot yang tadi sudah diisikan, maka bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya centang-centang sesuai dengan skor, dengan posisi. Nah, ini catatan proses yang tadi secara otomatis tadi akan muncul di sini ini. Jadi tidak ada pekerjaan secara manual terkait dengan catatan dan sebagainya, kecuali memang dikehendaki penambahan catatan manual tadi. Nah, ini tinggal cetak, termasuk berapapun nanti aspek yang dinilai, nanti akan menyesuaikan sendiri layout rapotnya. Ibu Bapak tinggal mencetaknya di sini. Demikian, semoga ini bermanfaat.